Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat klepon cake tanpa mixer, tanpa oven, yang pastinya simple banget. Nah, yang penasaran bagaimana cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, selamat menonton. Yang pertama, siapkan wadah, tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Kemudian, siapkan saringan, kita tambahkan 15 sendok makan tepung terigu. Untuk takaran sendoknya tinggi tapi tidak terlalu menggunung ya. Jadi penuh dan cembung takaran sendoknya. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1 sendok teh baking soda, dan 1/4 sendok teh garam halus. Kemudian ini diayak untuk memastikan tidak ada bagian tepung yang menggerintil ya. Lalu ini diaduk rata. Kemudian tambahkan 75 ml minyak sayur, 180 ml santan cair. Lalu ini diaduk rata hingga bahan kering dan bahan basahnya bisa tercampur dengan baik. Setelah adonannya rata, tambahkan 1 sendok teh perasan lemon atau cuka. Kemudian tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Lalu ini diaduk rata. Nah, untuk takaran pasta pandannya boleh disesuaikan dengan selera ya. Jika teman-teman ingin warnanya lebih hijau, boleh ditambahkan lagi. Tapi jika tidak ingin terlalu hijau, silakan dikurangi saja. Kemudian siapkan loyang diameter 18 cm. Kita tuang adonannya ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan dilapisi dengan baking paper ya. Kalau nggak ada baking paper, boleh dilapisi dengan tepung tipis-tipis saja. Lalu ini kita hentakkan beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya. Kemudian kukus adonan selama 35 menit. Sebelumnya panaskan kukusan dan jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih ya. Sambil menunggu cake-nya mateng, kita akan membuat lapisan buttercream-nya ya. Siapkan 4 sendok makan mentega putih, tambahkan 2 sendok makan gula halus. Kemudian ini kita aduk rata hingga mengembang putih dan kaku. Nah, ini saya sudah pindahkan ke wadah lain karena hasilnya itu mengembang 2 kali lipat ya. Saya pindahkan di wadah yang lebih besar. Nah, jika teman-teman menggunakan mixer, ini bisa digunakan agar lebih cepat. Tapi kalau nggak ada, boleh dikocok menggunakan whisk seperti ini, juga tetap mengembang ya. Kemudian tambahkan 1 bungkus santan instan. Ini saya menggunakan santan kara ukuran 65 gram, dan ini saya akan ambil bagian kentalnya saja ya. Jadi ini ada sisanya sedikit, jadi saya hanya ambil bagian kentalnya saja. Lalu ini diaduk rata. Aroma buttercreamnya seketika langsung berubah ya teman-teman. Jadi ini wangi banget, wangi santan kelapa setelah kita tambahkan santan kental instan kara tadi. Kemudian kita pisahkan sedikit adonan, ini sekitar 4 sendok makan ya. Lalu kita tambahkan pasta pandan secukupnya saja, disesuaikan dengan selera. Jadi untuk buttercreamnya di sini warnanya hijau pastel ya, karena saya tambahkan dengan pasta pandan. Tapi nggak terlalu banyak pastanya, jadi warnanya pastel. Ini kita aduk rata hingga semua bahannya tercampur dan warnanya udah berubah ya. Jadi hijau pastel seperti itu.
Kemudian jika sudah rata, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita cek kukusan setelah 35 menit. Nah, ini cake-nya udah mateng ya. Untuk memastikan, kita bisa tes tusuk menggunakan tusuk sate. Jika tidak ada adonan yang menempel, artinya sudah mateng dan ini siap kita angkat. Dan ini dia hasilnya setelah kita keluarkan dari kukusan. Sekarang kita keluarkan dulu cake-nya dari dalam loyang. Hati-hati, ini masih panas banget. Ini dia hasilnya setelah kita keluarkan dari dalam loyang. Ini hasil cake-nya benar-benar lembut banget ya. Kemudian kita buka baking papernya, kita lepaskan. Kemudian ini kita diamkan sebentar hingga cake-nya dingin ya. Sambil menunggu cake-nya dingin, kita akan membuat krim gula merahnya. Siapkan 50 gram gula aren atau gula merah yang sudah disisir halus atau dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian ini kita panaskan hingga gulanya larut. Gunakan api kecil saja agar gulanya tidak cepat gosong ya. Boleh sesekali sambil kita aduk-aduk seperti ini. Nah, jika sudah mendidih dan gulanya larut, ini kita kecilkan api kompornya. Kemudian kita tambahkan 4 sendok makan buttercream yang tadi sudah kita pisahkan ya. Lalu ini diaduk rata hingga buttercreamnya larut. Nah, setelah rata, ini boleh langsung dimatikan untuk kompornya. Kemudian kita aduk sampai rata seperti ini dan tercampur. Lalu segera kita angkat dan ini dia hasilnya ya. Jadi hasil krim gula merahnya itu kental seperti ini. Dan ini walaupun dingin, gulanya itu nggak akan mengeras ya, atau nggak akan jadi karamel. Kemudian saya akan letakkan di plastik segitiga agar nanti lebih mudah saat kita menggunakan. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Nah, sekarang cake-nya udah dingin, jadi ini akan kita potong menjadi 2 bagian. Jadi untuk memotongnya itu harus benar-benar cake-nya dingin ya, karena ini cake-nya sangat lembut dan rapuh sekali. Jadi harus benar-benar dingin baru bisa kita potong seperti ini. Boleh dipotong menggunakan pisau cake yang untuk memotong cake itu, atau pakai benang juga boleh, pakai pisau seperti ini juga boleh. Ini kita potong di bagian pinggirnya, kemudian kita ke tengah dan kita potong seluruh bagian cake-nya ya. Nah, ini sudah selesai. Ini kita sisihkan dulu untuk lapisan atasnya. Kemudian yang lapisan bawah ini bisa segera kita hias ya. Jadi kita beri dulu topping buttercream di seluruh pinggiran cake-nya. Seperti ini kita semprotkan. Ini buttercream yang tadi kita buat ya. Jadi buttercream, aroma santan kelapa, plus ada aroma pasta pandannya juga. Kemudian semprotkan krim gula merah yang tadi sudah kita buat di bagian tengahnya. Jadi fungsi buttercreamnya agar nanti gula merahnya itu nggak meleleh atau meluber keluar ya. Jadi ini kita semprotkan di bagian tengahnya seperti ini.
Kemudian ini kita tutup atau kita tumpuk dengan satu bagian cake-nya tadi. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, kita lapisi seluruh permukaan cake-nya dengan buttercream. Ini saya nggak terlalu pintar ya untuk menghias kue, tapi saya akan usahakan untuk menghiasnya serapi mungkin. Jadi penggunaan plastik segitiga di sini benar-benar sangat membantu ya saat kita melapisi seluruh bagian cake-nya dengan buttercream. Jadi bisa lebih rapi dan lebih mudah seperti ini. Kemudian ini kita ratakan buttercreamnya atau kita rapikan ya. Boleh menggunakan spatula, menggunakan pisau, atau menggunakan apapun. Yang penting bagian permukaan buttercreamnya itu bisa rata dan halus. Jika seluruh permukaan cake-nya sudah dilapisi dengan buttercream, kita taburi dengan santan bubuk di bagian permukaan cake-nya. Ini saya menggunakan santan bubuk instan ya, banyak dijual di pasar atau di supermarket dan harganya juga lumayan murah. Kemudian agar lebih cantik, saya akan menghiasnya dengan bola-bola salju. Nah, ini juga saya buat dari pinggiran cake-nya tadi ya. Jadi saya buang pinggiran cake-nya yang agak keras dan bergelombang. Kemudian saya bulatkan dan saya lumuri dengan santan instan bubuk yang tadi saya gunakan untuk menaburi cake-nya. Kemudian ini kita hiasi dengan daun pandan yang saya potong seperti ini. Boleh disesuaikan selera untuk hiasannya. Ini jadinya cantik banget. Dan ini dia hasilnya, klepon cake kita udah jadi. Wow, hasilnya cantik banget kan? Dan untuk rasa nggak perlu diragukan lagi ya. Perpaduan pandan, santan kelapa, dan gula merah benar-benar kerasa di cake ini. Dan jangan lupa ya, untuk resep lengkapnya teman-teman bisa melihat di deskripsi box yang ada di bawah video ini. Nah, sekarang waktu yang paling ditunggu, kita mau cobain dulu. Ini akan saya potong cake-nya. Ini berasa lembut banget dari potongannya. Jadi kelihatan moist banget ya. Dari potongannya itu benar-benar lembut cake-nya. Wow, hasil perpaduan warnanya jadi cantik banget ya. Dan itu krim gula merahnya tebal, jadi benar-benar kelihatan lapisan krim gula merahnya. Ini bisa dilihat, cake-nya ini benar-benar lembut, itu dari seratnya. Kelihatan dia lembut dan moist banget. Dan ini aromanya benar-benar wangi banget, wangi santannya benar-benar kerasa. Dan lapisan gula merahnya itu kelihatan tebal ya, jadi benar-benar kerasa kayak makan klepon. Sekarang saya mau cobain dulu. Ini hasil potongannya. Bismillah. Enak banget. Ini benar-benar lembut, moist, benar-benar lembab banget cake-nya dan melting di mulut. Kemudian gula merahnya itu nggak main-main ya, benar-benar kerasa banget di dalam. Kemudian aroma santan dan pandannya, pokoknya benar-benar rasa klepon, tapi untuk teksturnya ini jauh lebih lembut dan melting banget. Dan untuk manisnya ini juga pas, jadi cake-nya itu nggak terlalu manis karena kita udah tambahkan krim gula merahnya tadi. Kemudian buttercreamnya juga udah kita tambahkan gula, jadi perpaduan rasanya itu benar-benar pas ya, manisnya itu nggak lebay, nggak enek.
Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.